Halo guys, apa kabar? Oke, saya akan menepati janji saya kemarin ya. Video sebelumnya saya udah bilang nantinya akan mengkonfigurasi user manager. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi user manajernya. Apa sih fungsi user man nanti? Nah, di sini nanti ada banyak fitur ya. Jadi bisa dibilang untuk pembuatan ID hotspot itu akan lebih mudah, dan manajemennya seperti limit waktu, limit bandwidth, limit dan sebagainya itu akan lebih mudah. Nanti saya akan tutorialkan, mungkin bukan di tutorial ini ya untuk manajemennya. Di sini saya akan konfigurasi user manager itu sendiri. Untuk tutorial manajemennya mungkin ya next tutorial lagi. Oke, sama seperti video kemarin, pastikan yaitu instalasi paket ya. Pada Mikrotik itu sudah ada user manager. Nah, jika teman-teman belum ada user manajernya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang upgrade atau tambah paket pada Mikrotik. Nah, jangan lupa untuk disesuaikan dengan versinya ya, jika teman-teman menambahkan paket itu. Nah, kemudian step kedua yaitu cek IP pada Ethernet 1 itu IP-nya berapa. Di sini kebetulan IP saya setting 192.168.137.2. itu adalah IP standar ya untuk sharing internet pada Windows, karena memang Mikrotik ini internetnya saya sharing lewat PC Windows saya. Nah, pokoknya teman-teman harus tahu terlebih dahulu IP Mikrotik pada Ethernet 1, yaitu ini contohnya. Ini contoh ya, jangan ditirukan dengan ini, tapi sesuaikan dengan settingan teman-teman. Oke, kemudian akses IP ini pada klien atau komputer ya, komputer mana aja yang terhubung dengan jaringan Mikrotik itu. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini saya harus login terlebih dahulu agar bisa mengaksesnya. Oke, sudah login dan kita akses IP tadi. Nah, kemudian jangan lupa menambahkan slash atau garis miring. Kemudian tambahkan userman. Nah, jika teman-teman sudah bisa mengakses atau tampilan standar muncul ini, berarti paket userman teman-teman sudah berhasil ditambahkan ya. Dan kemudian kita harus set password di sini, biasanya admin ya. Namun di sini belum saya konfigurasi, jadi kita harus membuat ID admin. Nggak wajib ID admin ya, pokoknya kita harus membuat ID, di mana ID itu untuk manajemen sebagai adminnya nanti. Oke, caranya pada buka new terminal pada Winbox tentunya. Salah klik ya, new terminal. Kemudian kita membuatnya menggunakan command line ya. Jadi kita harus mengetikkan command atau perintah, yaitu perintahnya tool ya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui perintah-perintah apa-apa aja yang terdapat pada Mikrotik, teman-teman cukup tap 2 kali. Nah, ini akan muncul beberapa list perintah ya. Nah, di sini kita menggunakan tool, kemudian tap 2 kali, juga ada barisan perintah yang bisa digunakan. Namun di sini karena kita ingin mengkonfigurasi user manager, maka ya perintahnya user manager. Dan kemudian kita lihat customer, yaitu untuk pembuatan ID tadi ya. Kita print terlebih dahulu, ini menunjukkan ID apa saja yang sudah ada. Nah, ini tadi adalah ID admin, dan standarnya jika pertama kali diinstal ya, itu passwordnya akan kosong. Ini kenapa ada password, karena tadi saya buat password ya. Jadi cara buatnya
akan saya tunjukkan juga. Jadi saya tidak menggunakan ID ini. ID ini akan saya remove terlebih dahulu. Caranya ya tool, user manager, customer, kemudian remove, nama ID-nya admin. Nah, ini saya remove dan saya lihat lagi. Nah, datanya akan kosong. Nah, jadi di bagian customer itu sudah tidak ada ID dan kita harus buat ID baru ya. Tentunya buat ID, tool, user manager, customer, add. Nah, untuk membuat ID yaitu komennya add dan parameter ya, ini namanya komen parameter login, yaitu username-nya. Saya contohkan nama saya, kemudian passwordnya tentunya. Password saya buat 1234 saja. Kemudian jangan lupa ada parameter ini ya, permission. Jadi setelah teman-teman jika nggak mau ribet ngetiknya, ketik saja PER kemudian tab, dia akan otomatis mengetikkan sendiri yaitu permission. Kemudian kita permissionnya itu adalah hak aksesnya ya, hak akses ID ini sebagai apa. Di sini terdapat banyak hak akses ya. Nah, ini ada hak akses. Nah, kita hak aksesnya yaitu adalah full atau juga bisa menggunakan owner. Di sini saya contohkan aja menggunakan owner sama ini hak aksesnya. Kemudian cukup tekan enter saja. Nah, ID ini akan sudah terbuat. Kita bisa mengeceknya dengan komen print tadi ya. Print. Nah, ini ada ada ID dan passwordnya. Dan tentunya langsung aja dicoba login. Nah, ini dia tampilan di dalam fitur user manager. Oke, step yang kedua kita harus menghubungkan user manager ini dengan mikrotik kita tentunya. Cara yang pertama yaitu adalah menambahkan router. Kita harus menambahkan router di sini. Kita add new. Kemudian kita tambahkan router name ya, ini terserah teman-teman. RB7 berapa RBPC, saya contohkan namanya RBPC sih, nggak harus sama, ini hanya contoh. Kemudian time zone ya, sesuaikan dengan time zone teman-teman. Kemudian di sini ada IP address, yaitu isikan dengan IP address mikrotik teman-teman, atau teman-teman bisa ketik IP ini 127.0.0.1. Ini adalah IP lokal ya, jadi hanya mengakses lokal. Kita coba terlebih dahulu pakai IP ini apakah berhasil. Saya biasanya juga menggunakan IP ini, namun kita kali ini akan mencobanya bersama-sama apakah bisa berhasil. Kemudian shared script yaitu password password antara router dan aplikasi ini harus diberi password agar bisa berhubungan. Dan tentunya password ini ya, namanya password tidak boleh ada yang tahu ya. Setting saja, ini saya setting masuk 123. Nah, yang penting teman-teman ingat ini ya. Kemudian add. Nah, ini akan sudah muncul. Nah, selanjutnya pada mikrotik winbox-nya kita setting radius. Ini dia. Kita tambahkan router yang di username kita buat tadi. Nah, pilihan service-nya yaitu adalah hotspot, karena user manager kita akan kita gunakan sebagai login untuk hotspot ya. Jadi jangan lupa ini dicentang hotspotnya. Kemudian addressnya sesuaikan yang kita setting tadi. Dan script yaitu shared script tadi, password ya. Passwordnya sesuaikan. Oke, sampai sini tinggal oke saja. Nah, ini sudah. Dan tahap keberapa ya? Pokoknya tahap selanjutnya itu adalah setting pada hotspot.
pada server. Bentar saya ingat-ingat, sepertinya di sini salah. Berarti pada server ini. Nah, di sini pilih adalah server profile, yaitu password mana yang teman-teman ingin hubungkan dengan user manager ya. Nah, kemudian di sini ada penggunaan radius ya. Jika teman-teman ini klik 2 kali ya untuk mengeditnya. Ini ada settingan, ada tab bernama radius, yaitu settingan radius kita. Kita harus menggunakan ini radius dicentang. Nah, untuk settingan tidak perlu ada yang diubah, jadi kita cukup centang saja use radius, dan yang lainnya tidak perlu diubah-ubah, cukup tekan OK. Dan kemudian kita coba buat user ya, sebuah user pada userman tentunya. Jadi kita usernya tidak perlu buat pada bagian hotspot ini, jadi tidak perlu buat user ini, kita buatnya cukup pada user manager di sini. Oh iya, tentunya sebelum membuat user ya kita harus membuat profil terlebih dahulu, yaitu profilnya kita ingin melimit berapa, melimit speednya apanya gitu, nanti kita buat limitnya di sini. Namun di sini saya akan buat profilnya yaitu full terlebih dahulu, jadi aksesnya itu penuh, mendapatkan hak akses penuh atau bandwidth penuh ya. Di sini saya beri nama profilnya full. Oh, ini R-nya agak berkarat saya. Oke, namanya full. Nah, di sini tidak ada settingan yang saya ubah, jadi standar semua. Ini settingan full, jadi unlimited profilnya ya. Mau dia loginnya berapa orang pun boleh. Di sini nanti saya akan tunjukkan mungkin next tutorial, karena kalau saya digabung ini bisa berjam-jam. Oke, kemudian profile sudah selesai. Nah, pada bagian user kita add user. Nah, enaknya menggunakan user manager ini, kita dapat membuat user itu adalah generate ya, voucher. Nah, kita bisa membuat contohnya di sini 3 user dengan panjang username 3 dan panjang password 3. Di sini bisa disesuaikan ya. Dan profilnya yaitu kita pilih full karena hak akses penuh. Nah, kita tinggal add. Nah, itu dia. User manager ini akan membuatkan username 3 buah dengan acak ya. 3 buah dengan panjangnya juga 3 buah, 3 huruf maksudnya. Dan passwordnya juga dia akan generate passwordnya. Nah, bagaimana untuk ngeprintnya? Untuk cara mudah ngeprint ini untuk dibagikan ke pelanggan biasanya ya. Next tutorial saya akan tutorialkan cara ngeprint, cara mudahnya untuk ngeprint user ini, jadi tidak perlu catat satu-satu. Itu akan ya, ini kalau 3 user enak, namun jika 40 user yang kita buat bisa keriting tangannya nyatatnya. Oke, kemudian kita tes satu user terlebih dahulu. Username-nya yaitu YTF dan passwordnya WWI. Semoga saja saya ingat. YTF dan passwordnya WWI. Kita coba logout ya. Logout, login kembali menggunakan password yang dibuat YTF dan passwordnya WWI. Oke. Nah, itu dia, kita sudah bisa masuk menggunakan user YTF yang kita generate tadi ya. Saya lihatkan kembali user manajernya. Nah, ini dia YTF. Nah, itu cara untuk add banyak ya. Kita juga bisa add satu-satu. Kita definisikan passwordnya apa, username-nya apa, dan tentunya profile hak aksesnya apa. Kita bisa tambahkan contohnya. Nah, ini dia. Kita akan sudah tambahkan. Di sini juga ada pengaturan berapa banyak username yang ingin kita tampilkan. Bisa 1000.
dan kita bisa memantau ya. Nah, ini adalah memantau user yang login, dari jam berapa dia login dan menggunakan MAC address apa. Ini MAC addressnya dan IP-nya apa, statusnya apa, dan di sini ada juga user. Jadi user yang sedang login ya, kan terlihat. Di sini jika teman-teman tidak terlihat, cukup ubah ini aja, dari contohnya dari tadi 20 kan, kita ubah ke 500, nantinya akan refresh auto dia. Nah, ini sudah berapa menit ya? Oke, mungkin sampai sini dulu ya tutorial tentang penggunaan user manager. Jadi user Anda sudah cukup enak untuk membuatnya ya, bisa menggunakan fitur batch. Jadi kita generate, ingin usernya berapa buah, 30, 20. Nah, jadi tinggal tekan add, dia akan membuat user sebanyak 30. Jadi cukup membantu dalam pembuatan user dalam jumlah banyak, itu sangat membantu ya. Oke, sampai sini tutorial ini. Jangan lupa subscribe dan like jika video ini bermanfaat, juga share ke teman-teman semuanya. Oke, nantikan tutorial saya selanjutnya, mungkin tentang apa ya, masih tentang user manager tentunya.